Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Singgi Hardian dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian 3C NIT 2130721. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manual pengoperasian kereta rel diesel elektrik Bandara Internasional Adi Sumarmo, yaitu terkhusus bab 2 tentang sistem pengondisi udara. Deskripsi umum. Unit AC 3601 merupakan tipe AC yang didesain untuk dipasang pada atap kereta roof mounted. AC 3601 memiliki bentuk ringkas kompak di mana unit kondensor dan evaporator unit menyatu dalam satu rangka. Unit ini terdiri dari dua sistem pendingin yang bekerja secara bersama dan dikendalikan melalui panel kontrol yang terpasang di dalam kereta. Rangka-rangka utama dan penutup unit AC terbuat dari material baja stainless. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya pada saat perawatan. Dikarenakan tidak diperlukan lagi tambahan biaya untuk pengecatan ulang, unit AC dioperasikan menggunakan sumber tenaga listrik 380 volt, 3 fase 50 Hz untuk sirkuit utama, kompresor, kipas kondensor, kipas evaporator. Sedangkan untuk sirkuit kontrol menggunakan tegangan sebesar 220 volt, 1 fase 50 Hz. Pengoperasian switch panel. Untuk dapat mengaktifkan sistem pengondisi udara pada kereta, operator harus mengaktifkan selektor switch pengondisi udara pada switch panel 1 di meja masinis pada kabin aktif. Operator harus memastikan selektor switch pengondisi udara pada kondisi on. Apabila masih berada pada posisi off, operator harus memutar selektor switch searah jarum jam ke tulisan on. Masukan dari kabin aktif tersebut dapat dilihat pada I_O PLC-X100-103 dengan deskripsi X100 kabin 1 dengan waktu delay kompresor sebagai berikut. Kompresor 1 6 detik, kompresor 2 12 detik, kompresor 3 18 detik, kompresor 4 24 detik. Setelah panel aktif, maka akan ada umpan balik pada lampu indikator pada kabin aktif yang menyala. Status aktif atau tidaknya sistem pengondisi udara pada kereta akan ditampilkan pada HMI yang ada pada meja kabin masinis via TSU. Pengoperasian panel kontrol. Panel kontrol pengoperasian pengondisi udara terdiri dari banyak komponen aktif yang mendukung pengoperasian pengondisi udara. Komponen aktif panel kontrol akan dijelaskan di bawah ini. Itu yang pertama ada suhu operasi. Suhu operasi dibaca melalui sensor suhu yang ada panel. Terdapat dua sensor suhu analog pada tiap kereta. Nilai pembacaan tertinggi dari dua sensor akan menentukan mode operasi pengondisi udara yang akan diaktifkan. Yang kedua ada mode pengoperasian PLC. Mode pengoperasian PLC terdiri dari mode operasi otomatis, manual, dan backup manual. Masing-masing mode akan dijelaskan di bawah ini. Mode otomatis, pada mode ini AC akan bekerja secara otomatis berdasarkan parameter pengaturan suhu yang telah ditentukan secara default pada program PLC. Mode ini juga akan secara default dipilih ketika AC pertama kali dihidupkan. Pada mode ini, operator tidak perlu memilih mode operasi unit AC karena AC sudah beroperasi secara otomatis. Selain itu, operator tidak perlu mengisi batasan pengaturan suhu operasi unit AC. Kedua ada mode manual. Mode pengoperasian pengondisi udara ini memungkinkan operator memilih mode pengoperasian pengondisi udara melalui HMI. Pilihan mode pengoperasiannya yaitu fan, half, dan full. Operator harus mengisi nilai batasan pengaturan suhu operasi atau set point unit pengondisi udara T1. Mode backup manual. Mode manual akan berfungsi ketika terjadi kerusakan PLC. Ketika mode manual dipilih, maka fungsi dari PLC benar-benar dimatikan. Selain PLC, fungsi dari HMI Selain PLC, fungsi dari HMI juga akan dimatikan. Terdapat dua pilihan operasi unit AC pada mode manual, yaitu half dan full. Pada mode manual, fungsi dari sensor analog PT100 akan digantikan oleh termostat digital Sakinomia. Modul sensor analog PT100. Pada setiap kereta penumpang kelas eksekutif akan terdapat dua buah sensor suhu analog PT100 yang diletakkan pada masing-masing ujung. Metode operasinya yaitu dengan membandingkan hasil pembacaan tertinggi dari sensor untuk kemudian digunakan sebagai referensi penentuan mode operasi dari unit AC. Sensor ini akan bekerja ketika unit AC berada dalam mode PLC, yaitu di mana hasil pembacaan sensor PT100 akan masuk dan diolah oleh PLC. Mode operasi fan. Mode fan akan diaktif ketika suhu T3. Pada mode ini, evaporator pada AC1 maupun AC2 keduanya akan beroperasi. Pada mode operasi ini, selektor mode harus berada pada posisi fan. CN kontraktor NFB, PHCR pass control relay, over under frequency relay, dan EVAB NFB1 dan 2 juga harus aktif. Mode operasi half. Untuk mengaktifkan mode half, posisikan selektor mode pada posisi half. Kemudian aktifkan kontraktor NFB,
Phase Control Relay, Over Under Frequency Relay, dan EVAP NFB1 dan 2, EVAP NFB1 dan 2 aktif. Kondensor NFB1 dan 2 aktif, kompresor NFB1, 2, 3, dan 4 aktif. Pada mode half, AC default yaitu berada pada AC unit 1. Komponen yang aktif pada unit AC1 meliputi evaporator 1 dan 2, kondensor 1, serta kompresor 1 dan 2. Mode operasi full. Untuk mengaktifkan mode operasi full, pastikan selektor mode berada pada posisi full. Aktifkan kontaktor NFB, phase control relay, over under frequency relay, dan evap NFB1 dan 2. Evap NFB1 dan 2 aktif, kondensor NFB1 dan 2 aktif, kompresor NFB1, 2, 3, dan 4 aktif. Mode full akan berjalan ketika suhu T2 atau suhu berada di antara T2 dan T4. Pada mode ini, semua komponen AC baik pada unit AC1 maupun AC2 keduanya akan beroperasi. Evaporator NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi evaporator yang terpasang pada panel kontrol AC. Aktif dan nonaktifnya evaporator NFB akan mempengaruhi fungsi dari kompresor. Kondensor NFB berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan fungsi kondensor yang ada pada unit pengondisi udara. Proteksi. Fungsi-fungsi berikut ini tersedia untuk mengamankan unit pendingin udara. Proteksi tiga fase. Proteksi tiga fase berfungsi untuk memastikan sumber tiga fase yang menjadi suplai panel pengondisi udara berada pada urutan fase yang sesuai RST. Proteksi tiga fase akan aktif apabila komponen PHCR (Phase Control Relay) pada panel pengondisi udara aktif. Apabila PHCR tidak aktif, maka panel pengondisi udara tidak dapat diaktifkan. Yang kedua, proteksi frekuensi. Proteksi frekuensi berfungsi untuk memastikan apakah rentang frekuensi kerja 50 Hz tiga fase yang menjadi suplai panel pengondisi udara masih sesuai. Fungsi tersebut aktif apabila komponen over aktif. Nilai pengaturan frekuensi 47,5 sampai 52,5 apabila komponen over tidak aktif, maka panel pengondisi udara tidak dapat diaktifkan. Proteksi tekanan pada kompresor untuk melindungi kompresor pressure saat pengoperasian udara. Motor kompresor dilengkapi dengan komponen HLPS atau High Low Pressure Switch (HMI). Pada panel kontrol berfungsi untuk menampilkan mode operasi dari sistem pengondisi udara. Apabila menggunakan HMI, fungsi selektor mode akan digantikan oleh fungsi HMI. Selain menampilkan mode operasi sistem pengondisi udara, HMI juga akan menampilkan informasi sebagai berikut. Itu yang pertama adalah temperatur. Saat ini temperatur set, status mode kontrol, status masing-masing komponen pengondisi udara, evaporator, kondensor, kompresor. Lampu indikasi. Lampu indikasi pengoperasian pengondisi udara ada pada tampilan layar HMI. Semua kondisi komponen selama pengoperasian sistem pengondisi udara akan ditujukan dengan aktifnya lampu indikator. Jika terdapat sumber tegangan AC yang mensuplai panel AC, maka pada layar HMI akan muncul indikasi lampu power untuk menandakan adanya running hour. Running hour merupakan salah satu menu pada HMI yang mengindikasi lamanya motor evaporator, kondensor, dan kompresor beroperasi. Lama siklus waktu operasi motor evaporator, kondensor, dan kompresor yang dihitung adalah 30 menit. Pengontrolan. Pengaturan suhu. Untuk mengatur suhu output yang sesuai keinginan, maka digunakan sebuah termostat. Pada termostat terdapat nilai-nilai set point yang dapat diubah melalui tombol-tombol yang tersedia. Termostat bekerja sebagai saklar on-off dari kompresor. Apabila suhu output sudah mencapai nilai set point yang ditentukan, maka saklar akan terbuka dan kompresor berhenti bekerja. Pada unit AC ini, sistem pendingin bekerja secara bertahap. Menjalankan rangkaian kontrol untuk mencegah arus inrus dari unit satu daya dikarenakan oleh proses startup yang serentak dari komponen-komponen pendingin udara. Unit AC dijalankan secara berurutan dengan waktu yang telah diset oleh timer pada kompresor. Nilai yang diatur dari timer tersebut adalah sebagai berikut. Time relay CR1, CTR1 2 second, CTR2 8 second, CTR3 14 second, CTR4 20 second. Layar HMI. Layar HMI pada panel kontrol pengondisi udara berfungsi untuk menampilkan menu-menu pengaturan sistem pengondisi udara, baik manual ataupun otomatis. Layar HMI untuk sistem pengondisi udara dijelaskan di bawah ini. Layar ini merupakan tampilan mode auto. Mode ini merupakan mode default dari panel AC. Mode ini akan aktif secara otomatis setelah selang waktu 15 detik sejak panel AC dihidupkan. Mode ini bekerja berdasarkan pembacaan sensor PT100 yang diletakkan di daerah return air.
Mode manual harus diaktifkan secara manual oleh operator. Jika mode ini aktif, maka mode otomatis tidak akan bekerja. Setelah mode ini dipilih, maka operator harus memilih apakah AC akan bekerja secara fan, half, maupun full. Nomor gerbong. Nomor gerbong berfungsi untuk memberikan urutan waktuan pada kompresor. Operator dapat memasukkan nilai pada kolom nomor gerbong dari 1 sampai 30. Jika nilai gerbong tidak diisi atau bernilai 0, maka sistem PLC tidak akan berjalan. Tombol ini untuk mematikan kontrol. Tombol ini berfungsi untuk mematikan kontrol PLC secara langsung. Operator dapat menggunakan tombol ini jika ingin mematikan fungsi dari PLC. Cara lain untuk mematikan kontrol PLC secara langsung adalah dengan cara memindahkan knob switch yang terletak di bagian bawah kanan PLC dari kiri ke kanan. Awalnya tulisan tersebut akan diisi dengan kata kereta api. Namun pada pengaplikasian di kereta KRDE untuk jalur bandara internasional di Sumarno ini tidak aktif. Tanggal dan jam. Tanggal dan jam diupdate secara otomatis setiap 1 menit dengan cara membaca data dari PLC. Tampilan ini merupakan base screen dari mode otomatis. Pada layar ini, status dari beberapa komponen utama pada AC akan ditampilkan. Status tersebut meliputi evaporator satu setengah. Akan aktif jika evaporator kontraktor telah aktif, ditandai dengan nyala merah pada lampu evaporator setengah. Kondensor 1 atau 2 akan aktif jika kondensor kontraktor telah aktif, ditandai dengan nyala merah pada lampu kondensor 1 atau 2. Kompresor 1, 2, 3, 4 akan aktif jika kompresor kontraktor telah aktif, ditandai dengan nyala merah pada lampu kompresor 1, 2, 3, 4. Trip coil 1, 2, 3, 4 akan aktif jika terjadi low pressure atau high pressure pada kompresor, ditandai dengan nyala merah pada lampu trip coil 1, 2, 3, 4. Ketika trip coil aktif, maka kompresor NFP juga akan trip. Over akan aktif jika frekuensi tegangan satu berada di antara 47,5 sampai 52,5 Hz. PHR akan aktif jika fasa tegangan satu berada pada urutan RST atau tidak terbalik. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas mengenai bab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.